Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai kesadaran sejarah di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Rahma Syafira dengan NIM 3101422079. Saya merupakan mahasiswa aktif di program studi Pendidikan Sejarah S1 dengan kelas Rombel 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah konsep dasar pendidikan sejarah yang diampu oleh Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD. Asal sekolah saya di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang ini terletak di Jalan Makam Habib Abdullah Bafaqih, tepatnya di Kampung Alam Malon, Gunung Pati, Semarang. SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang ini berbasis pondok pesantren dengan dua kejuruan, yaitu pertanian dan peternakan. SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang ini memiliki dua program, yaitu Bela Negara dan Tahasus Al-Quran. SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang ini seperti pada umumnya SMK, SMA, ataupun MA dengan memiliki mata pelajaran tertentu seperti sejarah. Tetapi di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi ini sejarah diajarkan hanya di kelas 10. Berikut merupakan profil dari guru sejarah di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. Beliau bernama Bapak Muhammad Effendi Yusuf, lahir di Wonosobo 4 September 1999. Beliau merupakan mahasiswa aktif di program studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Beliau juga merupakan guru sejarah SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. Sekarang beliau bertempat tinggal di Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. Berikutnya yaitu mengenai presentasi ini, apa sih kendala guru dalam pembelajaran sejarah di sekolah? Setelah saya mewawancarai Bapak Muhammad Effendi Yusuf, saya dapat menyimpulkan ada beberapa kendala guru sejarah, tepatnya di SMK Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. Berikut beberapa kendala-kendala guru dalam pembelajaran sejarah di sekolah, tepatnya di SMK Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. Kendala pembelajaran sejarah di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang ini tersebut ada 5, saya simpulkan menjadi 5. Yang ke satu adalah anak merasa bingung dengan materi pembelajaran sejarah yang begitu banyak dari uraian materi, pelaku sejarah, kronologi sejarah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu budaya membaca anak yang masih sangat minim sehingga anak belum memiliki semangat untuk membaca materi sejarah secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah anak yang merasa ngantuk apabila materi sejarah disampaikan dengan metode ceramah atau verbal. Yang keempat, anak-anak atau peserta didik terkadang hanya menyukai materi sejarah pada bagian tertentu saja, seperti masa kolonial bangsa Barat di Indonesia. Ketika di materi itu, anak begitu antusias dan begitu semangat, namun di materi lain, anak kurang bersemangat dan terkesan kurang memperhatikan materinya. Dan yang terakhir adalah masih minimnya sumber bacaan dan perangkat yang bisa dijadikan sumber pembelajaran sejarah seperti buku bacaan sejarah, foto pahlawan, dan lain-lain. Setelah saya menyimpulkan beberapa kendala pembelajaran sejarah di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang, saya menemukan beberapa solusi untuk kendala-kendala tersebut ataupun solusi untuk kendala-kendala dari pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. Berikut merupakan solusi-solusi untuk kendala-kendala dalam pembelajaran sejarah di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. Solusi dari kendala-kendala pembelajaran sejarah ataupun kesadaran sejarah di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang.
Yang pertama, solusi dari kendala pertama yaitu guru harus bisa berkreasi dan berinovasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran sejarah sehingga anak tidak merasa jenuh dan menjadi lebih antusias seperti menggunakan mind mapping, peta konsep, video pembelajaran sehingga peserta didik tidak merasakan bosan ataupun mengantuk di dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang menggunakan mind mapping, peta konsep, video pembelajaran, sehingga anak tidak merasa jenuh. Dan yang kedua, guru harus bisa menumbuhkan minat baca siswa dengan mengajarkan bahwa buku adalah jendela dunia, serta menegaskan bahwa membaca itu penting karena dari membaca kita dapat mengetahui banyak hal dari membaca. Untuk solusi tersebut bisa dilakukan kegiatan literasi sebelum pembelajaran pertama dimulai agar anak dapat menumbuhkan sikap minat baca, agar anak-anak ataupun peserta didik dapat mengetahui banyak hal dari membaca buku bacaan tersebut. Yang ketiga, guru harus bisa menarik perhatian siswa dengan memiliki gaya mengajar yang menyenangkan, komunikatif, dan sebagainya, sehingga dapat menumbuhkan rasa keingintahuan peserta didik dan mampu menghidupkan suasana serta menumbuhkan sikap berpikir secara kritis pada anak. Dengan pengajaran yang menyenangkan, komunikatif, sehingga anak itu dapat menumbuhkan rasa keingintahuan, sikap berpikir secara kritis, agar tidak bosan dan tidak mengantuk. Mungkin dapat diajarkan dengan cara seperti menggunakan tadi yaitu mind mapping, video pembelajaran, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah memperbanyak bacaan sejarah, foto-foto sejarah untuk bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan menambah wawasan anak dalam pembelajaran sejarah. Memperbanyak bacaan sejarah di perpustakaan dan menempelkan beberapa foto-foto sejarah pahlawan ataupun foto-foto para pahlawan pejuang kemerdekaan di negara Indonesia ini. Ataupun dengan sudah adanya program bela negara di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang merupakan salah satu aset peserta didik untuk dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa patriotisme, rasa gotong royong. Mungkin dengan program bela negara yang diterapkan di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang merupakan salah satu langkah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak. Mungkin beberapa solusi tersebut dapat diterapkan di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang untuk menghindarkan dari kendala-kendala tersebut yang terjadi di SMK Pertanian Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang. Mungkin sudah cukup, kurang lebih dan maafnya jika ada kurang perkataan, kesalahan perkataan ataupun kesalahan dalam penggunaan kalimat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.